Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan bercerita tentang kisah 25 Nabi. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, si soleh yang penyabar dan tekun belajar. Namanya Idris, putra dari Yarid bin Mahlail, bin Kinan, bin Anus, bin Shis, bin Adam. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam, yang juga menjadi nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris terkenal sebagai orang yang sangat cerdas. Konon, nama asli Nabi Idris adalah Hunuh. Namun, karena kegemarannya membaca, akhirnya beliau lebih dikenal dengan nama Idris. Nama Idris sendiri diambil dari kata, darosa, yang artinya belajar. Nabi Idris sangat rajin membaca, sehingga beliau menjadi orang yang sangat cerdas. Beliau menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan menjadi orang pertama pada masanya yang menguasai ilmu hitung, perbintangan, dan strategi perang. Beliau juga sangat ahli menunggang kuda. Tak hanya itu, Nabi Idris juga menjadi orang pertama yang menemukan teknik tulis-menulis dengan menggunakan pena, serta teknik memotong dan menjahit pakaian. Atas ketekunannya membaca dan belajar, Allah kemudian menganugerahkan wahyu kepada Nabi Idris yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut berupa 30 sohifah, yaitu lembaran kitab berisi ajaran yang harus beliau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Allah juga mengutus Nabi Idris untuk berdakwah dan memerangi orang-orang yang kufur. Termasuk di antaranya adalah keturunan dari Qabil, salah satu anak Adam yang durhaka. Dengan gagah berani, Nabi Idris memerangi kekufuran yang sedang merajalela pada masanya. Atas keberaniannya ini, beliau mendapat julukan, Asadul Usud, yang artinya, singa dari segala singa. Selain cerdas dan pemberani, Nabi Idris juga terkenal sebagai sosok yang penyabar dan tekun beribadah. Bahkan, namanya disebutkan di dalam Al-Quran sebagai golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah atas sifatnya tersebut. Dan ingatlah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Masing-masing termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Atas kesabaran serta ketekunannya dalam belajar dan beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas meninggikan derajat Nabi Idris. Suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Idris. Mengetahui tamu misteriusnya itu adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris terkejut dan mengira malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Lalu, Israel berkata bahwa kedatangannya bukan untuk mencabut nyawa, melainkan hanya ingin berkenalan dengan sang Nabi. Setelah itu, Nabi Idris justru mengutarakan keinginannya untuk dicabut nyawa oleh malaikat Israel. Beliau ingin merasakan sakitnya sakaratul maut, dan pengalaman itu nantinya akan beliau jadikan bekal dalam berdakwah. Atas izin Allah, Israel pun mencabut nyawa Idris, yang kemudian segera dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Lalu, Nabi Idris mengutarakan keinginannya yang lain, yaitu melihat surga dan neraka. Lagi-lagi, atas izin Allah, Israel mencabut roh Idris dan membawanya naik ke langit untuk melihat surga dan neraka. Di neraka, Nabi Idris melihat betapa pedihnya siksaan yang ada di sana. Sementara di surga, beliau menyaksikan keindahan dan kenikmatan yang tiada taraf. Saat Israel mengajaknya keluar dari surga untuk kembali ke bumi, Nabi Idris berkata bahwa beliau ingin mengambil sandalnya yang tertinggal di dalam surga. Di dalam surga, Nabi Idris memohon kepada Allah agar mengizinkannya untuk tinggal di sana selamanya. Nabi Idris berkata bahwa orang-orang yang sudah berada di surga akan kekal di dalamnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Allah menganugerahkan sebuah tempat yang mulia di langit untuknya. Beliau menjadi salah satu Nabi Allah yang tinggal di surga tanpa mengalami proses kematian. Pada saat peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beliau di suatu tempat di langit. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan ayat-ayat kami dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Demikianlah kisah singkat Nabi Idris alaihissalam. Sampai jumpa lagi di kisah Nabi lainnya.